memudahkan kalau dia bermohon kepada Sang Pencipta, ya, bermohon kepada Sang Pencipta terhadap ketentuan-ketentuan takdir yang mungkin pada saat itu akan menimpa dirinya. Karena dia dalam posisi hamba Allah, mungkin dia bisa bermohon kepada Sang Pencipta. Tapi bagaimana dengan ketentuan takdir yang misalkan bagi kita itu adalah takdir yang sifatnya agak buruk. Misalkan kita diberikan sebuah cobaan tentang sakit, tentang jatuh miskin, atau lagi bangkrut dalam usaha. Itu bagaimana Ustadz untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang tetap berada di jalan Allah, begitu Ustadz? Ya memang untuk menjadi seorang hamba Allah itu pada saat dia bermohon, tetap dia harus menjadi seorang yang sabar, ya. Karena Allah juga di dalam kitab suci kan berkata, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku. Sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit, takut, dan kurang. Sesungguhnya aku bersama orang yang sabar. Nah, disinilah letaknya bahwa seorang hamba Allah pada saat dia bermohon kepada Sang Pencipta terhadap ketentuan takdir, dia harus sabar. Karena memang disitulah letak permohonan itu diletakkan, gitu ya. Kalau kita perhatikan, jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Ayub saja, beliau kan sebagai seorang hamba Allah, Nabi Ayub itu menurut riwayatnya kan beliau dicoba sakit itu lama sekali, ya, berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub itu dicoba untuk sakitnya. Padahal beliau ini kan statusnya sudah hamba Allah betul, ya, seorang nabi, tapi dicoba. Nah di sini pentingnya sabar, gitu. Pentingnya sabar. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini bagi para pemirsa JAK TV yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi cobaan sakit, ya kan. Nah tetap lakukan ikhtiar dan harus sabar, ya. Bahwa ternyata sakit itu bukan hanya monopoli orang-orang jahat saja. Orang-orang baik juga bisa kena sakit. Contoh dalam kasus Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang baik. Beliau adalah seorang nabi, tapi tetap dikasih cobaan sakit. Nah ini artinya apa? Ini artinya baik dia orang baik maupun dia orang tidak baik, pasti akan masuk ke dalam pintu cobaan atau pintu siksaan atau pintu azab, ya pasti. Tapi ujung-ujungnya tetap aja yang namanya cobaan ya dicoba sakit, namanya siksaan ya disiksa dengan sakit. Tapi ujung-ujungnya ketemu sakit. Nah karena kita bakal ketemu sakit, maka bagi kita harus mempersiapkan diri bahwa nanti pada suatu hari kita bertemu dengan pintu sakit itu, kita sudah memposisikan diri kita pada posisi seorang hamba Allah. Sehingga lebih gampang kita berkomunikasi pada saat kita menghadapi pintu sakit tadi terhadap ketentuan takdir yang memang sudah ditentukan kepada siapapun di alam jagat raya. Iya, baik Ustadz, berbicara mengenai cobaan juga, ternyata tanah air kita juga baru saja mendapatkan ujian ataupun cobaan, khususnya bagi para warga Aceh dan sekitarnya baru saja dikenai gempa sekitar 8,5 skala Richter, begitu ya Ustadz, ya. Semoga mereka pun saat ini tetap dalam kondisi sabar dan juga tidak ada potensi tsunami juga. Kita mengharap yang terbaik dan tetap selalu berada di channel Allah, begitu ya Ustadz, ya. Amin, amin, amin. Baik, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, Medika Natura Sore akan segera kembali tentunya setelah jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga yang dipilih itu orang yang menguasai dan mengetahui keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, hukum, dan lainnya di kota ini. Pemindahan
Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2012. Sudah di depan mata. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengawal proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda, warga Jakarta, yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus Menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano, setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di JAK TV. Pemirsa, untuk alamat klinik terapi kolbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0218582029 atau 0218500413 dan 021705800381. Bagi Anda yang juga ingin mengakses website dari terapi kolbu pemirsa di www.terapikolbu-indonesia.org dan selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Dan bagi Anda yang ingin juga memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa langsung mendapatkannya ke klinik terapi kolbu atau di toko buku yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan judul Power of Soul dan Solat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Sekali lagi kami informasikan bahwa terapi kolbu sama sekali tidak menggunakan sebuah metode terapi, obat, herbal, jamu, insya Allah aman tanpa ada efek samping dan di sini tidak mengandung unsur musyrik. Kita langsung tanyakan saja kepada mantan pasien yang sudah merasakan mengenai terapi di terapi kolbu, yakni Ibu Suprapti, yang tadi sempat singkat menjelaskan ada bengkak di pergelangan tangan kanan dan rasa sakit. Seperti itu ya Ibu ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu ini rasa sakitnya ini seperti apa sih Ibu dan sudah pernah dicek ke dokter atau medis begitu? Untuk ke dokter sudah, ke alternatif lain juga sudah ya, sudah banyak, sudah kemana-mana. Jadi udah ada usaha, sudah ada ikhtiar begitu ya Ibu? Sudah banyak sekali ya. Tapi kebetulan mungkin yang ijabah hanya di terapi kolbu. Baik. Untuk sakitnya itu sendiri di pergelangan tangan saya ini sebelah kanan udah 3 tahun yang lalu ya. Wow. Sejak 3 tahun yang lalu bengkak. Terus kalau sedang sakit itu sakit sekali sampai meriang. Sampai susah untuk beraktivitas lah gitu. Baik, ini terjadi bengkak karena apa Ibu? Mungkin Ibu terjatuh atau terkilir atau riwayat kesehatan tertentu mungkin? Nggak ada jatuh. Tiba-tiba aja begitu. Baik. Ibu sudah coba cek ke dokter, Cek ke dokter, pengobatan sudah operasi juga. Sudah dilakukan operasi juga? Sudah. Baik. Ya, terus alternatif lain sudah banyak sekali juga. Itu belum ada kesembuhannya sih. Baik. Dan kemudian akhirnya berapa lama setelah Ibu melakukan usaha dan juga ikhtiar, kemudian menemukan terapi kolbu dan apa yang meyakinkan Ibu untuk melangkahkan kaki ke terapi kolbu begitu? Ya, sudah kita coba banyak sekali ya, kita ikhtiar. Kemudian saya kebetulan sedang nonton JAK TV ya. Ada acara Medika Natur untuk yang diisi oleh Pak Sony ya, terapi kolbu. Saya coba hubungi, disarankan untuk datang ke sana. Terus saya datang untuk di terapi. Iya. Baik. Kondisi pertama kali Ibu datang seperti apa Ibu? Apakah masih dalam keadaan tangan juga masih bengkak? Ya, waktu itu masih bengkak, masih sakit juga. Datang pertama hanya dideteksi aja dulu ya, mungkin belum ada perubahan. Untuk kedua dan ketiga sih sudah mulai ada perubahan. Ya. Baik, Ibu kalau boleh tahu sebelum datang ke terapi kolbu, ini apakah pada saat bengkak di pergelangan tangan ini juga sudah susah untuk melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan begitu Ibu? Susah, hampir untuk yang tangan kanan yang sakit ini, hampir saya nggak pakai untuk aktivitas. Jadi hanya tangan kiri aja karena sakit kalau untuk aktivitas hari-hari gitu. Baik. Untuk aktivitas yang berat juga susah, jangan yang berat, yang ringan pun juga pastinya sangat susah. Untuk makan mungkin ya Ibu ya? Makan sakit juga. Oke. Pastinya juga sangat mengganggu selama 3 tahun itu. Ya mengganggu untuk pada saat sakit itu mengganggu sekali. Oke. Baik, dan kemudian di terapi di hari pertama bersama dengan terapi kolbu pada saat itu seperti apa Ibu dilakukan terapinya? Apakah di sana juga ada obat, ada jamu, kemudian Ibu dilakukan pemijatan atau
seperti apa begitu, mungkin bisa Ibu jelaskan? Hari pertama dideteksi oleh Pak Ustadz Sony ya, sama ditanganin sama asisten. Disarankan untuk pantang makan yang disarankan aja dipantang. Terus saya diberi air mineral sama minyak untuk dioleskan ya. Terus diterapi untuk datang selanjutnya 3 hari kemudian untuk yang datang yang kedua. Terus saya datang untuk di terapi selanjutnya. Diterapi kembali begitu. Iya, diterapi Dan kembali. kemudian di hari keberapa sudah ada mulai perubahan Ibu? Untuk datang terapi yang kedua memang belum begitu ini ya, ada banyak perubahan, tapi yang untuk yang ketiga itu udah bengkaknya hilang, rasa sakitnya sudah banyak berkurang gitu. Di hari ketiga. Kemudian Ibu sudah cek kembali untuk misalkan melakukan aktivitas yang sekiranya dulu belum bisa dilakukan karena rasa sakit dan bengkaknya, kemudian mencoba untuk melakukan di hari ketiga itu mungkin? Iya, kalau untuk aktivitas otomatis kalau saya sudah nggak merasakan sakit, ya dengan sendirinya refleks ya kalau tangan itu, kalau memang kita udah merasakan sakit, dengan sendirinya bisa untuk ambil barang yang kita memang mau ambil gitu. Tapi sebelumnya kita pada saat sakit itu, kan karena sakit ya kita hanya tangan kiri aja yang saya pakai. Gitu. Baik. Kemudian di terapi ketiga ini sudah mulai merasakan bengkaknya sudah mulai menyusut, sudah hilang, mengepis, dan juga rasa sakitnya berangsur-angsur hilang ya, Ibu ya. Ibu berapa kali diterapi di sini? Saya 5 kali. 5 kali. Kemudian sampai sejauh ini seperti apa kondisinya? Untuk yang sekarang ini sudah bisa dibilang sembuh ya, karena yang sebelumnya itu saya tersiksa sekali dengan sakit itu gitu. Oke, baik. Nanti kita juga akan segera lanjutkan ya Ibu ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Nanti setelah jeda juga kita akan segera tanyakan kepada Ustaz Sony Sutrisna bagaimana metode terapi yang ditawarkan oleh klinik terapi kolbu kepada para pasiennya yang sama sekali tidak menggunakan obat herbal jamu. Ini tidak ada sebuah ayat-ayat tertentu yang diberikan kepada para pasien. Insya Allah aman, tanpa efek samping, dan sekali lagi tidak mengandung unsur musyrik. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal, hanya di terapi kalbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam terapi kolbu, the power of soul. Nutup tol ini kan masyarakat terbuka. Apakah saudara saksi yang terpilih? Don't confront your fate. Untuk aromaterapinya kita pakai blue relaxing. Penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuh, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye.